Shalom, salam sejahtera. Jumpa lagi bersama dengan saya dalam renungan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon kekuatan, pertolongan, juga pencerahan Roh Kudus, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Filipi 4 ayat 11. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Tema kita, belajar mencukupkan diri. Saudara-saudara, konteks bacaan kita mengisahkan tentang Rasul Paulus yang berterima kasih kepada jemaat Filipi oleh karena mereka memberikan perhatian terhadap Paulus di dalam pelayanan. Paulus melayani dengan gigih hingga dia masuk ke penjara. Namun dia mengajak jemaat untuk terus bermitra di dalam pelayanan agar pemberitaan Injil semakin mengalami kemajuan. Namun Paulus sendiri juga berkata, "Aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan." Apa artinya belajar mencukupkan diri? Pertama, belajar mencukupkan diri artinya mampu menerima diri dalam segala keadaan. Paulus berkata sekali lagi, "Aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan, dalam segala hal, dan dalam segala perkara. Tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan." Ketika Paulus menulis surat ini, dia ada di penjara, suatu situasi yang pasti tidak menyenangkan yang sedang dialami. Namun sekalipun demikian, dia tetap menerima keadaan itu dan bahkan dia tetap bersuka cita. Karena sekalipun dalam keadaan menderita, dia tetap beroleh kesempatan memberitakan Injil, dan itulah yang membuat dia tetap bersuka cita. Belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan adalah pola yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya, mengajar kita berdoa, "Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya." Matius 6 ayat 11. Mencukupkan diri mengajar kita untuk hidup sederhana, hidup berhemat, dan juga hidup di dalam kerendahan hati. Kedua, belajar mencukupkan diri artinya tidak menuntut, tetapi mampu mengucap syukur di dalam segala keadaan. Orang yang dapat menerima diri dalam segala keadaan adalah orang yang mampu bersyukur juga di dalam segala hal. Dia tidak menuntut jemaat agar memperlakukannya dengan istimewa. Paulus mengucap syukur kepada Allah setiap kali mengingat jemaat. Filipi 1 ayat 3, dia juga mengajar jemaat supaya hidup di dalam pengucapan syukur. Filipi 4 ayat yang ke-6, maka kita diajar untuk belajar mengucap syukur kepada Allah, bukan semata-mata karena berkat-berkat yang Dia sediakan, tetapi terlebih karena Tuhan sudah memberi dirinya untuk kita, sehingga kita beroleh kehidupan yang sesungguhnya. Orang yang mencukupkan diri adalah orang yang bersyukur dan tidak hidup di dalam sungut-sungut, tidak hidup di dalam berbagai macam keluhan. Kepuasan kita bukanlah terletak pada kecukupan materi, tetapi sesungguhnya dengan kita mengenal Tuhan secara pribadi, itu sudah cukup. Jadi, budayakanlah pola hidup secukupnya, bukan hidup sepuasnya. Jikalau kita belajar mencukupkan diri, maka akan muncul sukacita, dan kita tetap dapat merasakan kekuatan dari Tuhan. Ada keyakinan bahwa Allah tidak akan membiarkan kita. Paulus menegaskan keyakinannya dalam Filipi 4 ayat 19. "Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus." Kita percaya bahwa Tuhan sanggup memenuhi segala keperluan kita, karena Dia adalah Yehova Jireh. Dia adalah Allah yang mencukupkan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau mengajar kami supaya kami hidup mencukupkan diri. Engkau mengajar kami supaya kami hidup bergantung kepada Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhanlah sang pemilik kehidupan kami, dan Tuhanlah sumber
kehidupan, sumber segala berkat. Ajar kami senantiasa agar kami hidup mengandalkan Tuhan, karena hanya dengan mengandalkan Tuhanlah kami akan mengalami kebahagiaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Shalom.